Selamat kembali berkumpul untuk menikmati berkat di dalam rumah Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tolong hamba-Mu, tolong seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kami taat akan firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang memperingati hari-hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita juga sedang memperingati hari di mana pencurahan Roh Kudus itu terjadi dengan begitu dahsyatnya beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, tentu kita akan pelajari apa yang menjadi dampak orang-orang yang dipenuhi atau yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dampak pertama, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara lihat Petrus dan murid-murid lain waktu dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus berdiri dan berkhotbah. Perkataannya itu diurapi Tuhan. Ya, orang-orang menerima dan tidak sedikit. Alkitab mencatat 3.000 orang yang terima Tuhan saat itu hanya dengan perkataan Petrus. Saudara kalau ingat cerita tentang Tuhan Yesus, ya, pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 bagian A, ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Saudara, Yesus baru bertemu dengan perempuan itu beberapa saat dan bersaksi kepada perempuan itu, dan perempuan itu menjadi percaya, ya. Seketika itu juga perempuan itu balik ke kota dan menyaksikan imannya kepada orang-orang penduduk kota. Dan saat itu juga banyak yang percaya, saudara. Tidak perlu sekolah 4 tahun untuk teologi dan lain sebagainya, ya. Tidak perlu melakukan pengajian-pengajian seperti saat ini yang kita lakukan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, ya. Waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, ya, perkataan kita, ya, diurapi Tuhan, ya, menjadi saksi Tuhan. Saudara, pengalaman saya semenjak saya merintis pelayanan tahun 2017, bahkan sebelum itu juga, ya, saya benar-benar menyadari bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan karena kekuatan gagah kita, tetapi itu semua karena Roh Tuhan, ya. Ada berapa kali orang-orang yang kami saksikan telepon kami, ada di luar kota, mereka katakan kami mau dibaptis. Ada berapa orang yang kami muridkan tiba-tiba dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, mereka hubungi kami mau dibaptis. Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, sehingga waktu kita sampaikan, kita hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, maka mereka akan menerima Tuhan. Maka dampak yang pertama yang perlu kita ketahui, waktu Anda dan saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, perkataan kita menjadi saksi. Banyak jiwa yang dimenangkan. Saudara-saudara, yang kedua, ayat yang ke-42, kita sama-sama lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus memenuhi para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengajar orang. Saudara, perhatikan di sini, ya. Orang-orang itu bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka mengajarkan, memuridkan orang. Sehingga dampak yang kedua yang perlu kita sadari, bahwa waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dikaruniai roh pengajaran daripada Tuhan untuk memuridkan orang lain, saudara-saudara. Dan saudara, bukan hanya itu saja, kita lihat apa yang terjadi kepada murid-murid yang diajarkan. Kita lihat ayat ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kata tekun di sini diambil dari satu kata Yunani proskartereo, ya, yang artinya menghadiri secara konsisten, bertahan, tabah, mengabdikan diri, fokus. Ya, mereka fokus, mereka tekun dalam hal apa? Dalam pengajaran, dalam pemuritan, dalam persekutuan, dalam perjamuan, dalam doa dan penyembahan. Nah, saudara-saudara, ini, ya, jadi dampak yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka orang tersebut mereka akan bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan. Ya, pengajaran di sini digunakan kata didasko, yang artinya adalah sebuah doktrin atau pengajaran yang baik, pengajaran yang sistematis. Nah, jemaat-jemaat Diper, kita ada satu program, ya. Kita semua ikut dalam program ini. Hampir semua jemaat Diper mengikuti program Growing Class. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, Anda mengikuti konseling keluarga kemarin, ya, bimbingan keluarga. Kita belajar tentang bagaimana pelajaran yang sistematis semenjak kita berdosa diselamatkan sampai
yang lain-lain sebagainya. Sehingga kita mengerti waktu kita ibadah, kenapa kita harus ibadah, kenapa kita tidak boleh sembarangan beribadah. Kita harus memperhatikan firman Tuhan, kita memberikan persembahan, kita lakukan dan lain sebagainya. Semuanya kita ajarkan, kita berikan doktrin. Itu yang namanya didasko, pengajaran yang sistematis, dan Deeper melakukan hal itu. Nah, saudara, pertanyaan adalah apakah engkau bertekun? Ya, hari ini jangan jauh-jauh, setiap minggu kita lakukan jam doa puasa. Saya tidak tahu apakah Anda bertekun. Di masa pandemi kami hanya bisa ingatkan lewat mentor-mentor yang ada dan lewat grup WhatsApp yang ada. Saudara, apakah engkau bertekun? Apakah engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Buahnya adalah engkau bertekun dalam pemuritan, dalam pengajaran. Saudara, selanjutnya ya. Ayat ini berkata, ya, mereka bertekun dalam pengajaran, ya, dan dalam persekutuan. Kata persekutuan ini diambil dari satu kata, yaitu koinonia, yang artinya bantuan atau partisipasi, ikut berbagi dalam persekutuan itu. Jadi arti kata persekutuan itu, koinonia itu, bukan berarti seperti yang mungkin kebanyakan orang pikirkan, ya, kita ikut dalam satu persekutuan, kita memuji bersama, mendengarkan firman. Bukan cuma itu, tapi kita mengambil bagian sesuatu yang bisa kita sumbangkan, kita bisa berpartisipasi di dalamnya. Itu arti koinonia, ya. Nah, itulah kalau orang memiliki dampak, ya, yang dikuasai Roh Kudus, maka dia memiliki koinonia, ya. Dia bertekun dalam persekutuan, mengambil bagian untuk juga berpartisipasi. Selama masih pandemi, ya, gereja kita memberikan satu kebijakan untuk memberikan persembahan bantuan kepada saudara-saudara yang kurang. Saya tidak tahu selama beberapa bulan ini siapa di antara saudara yang sudah melakukannya dan terus melakukannya, atau saudara adalah orang-orang yang menerima Tuhan terus. Saudara, kita bukan memberi dari kelebihan kita, saudara. Justru kita juga dapat memberi dari kelemahan dari kekurangan kita. Justru kelebihan kita untuk menutup kekurangan orang lain, ya. Bukan hanya materi yang bisa kita berikan. Mungkin kita bisa berikan pikiran, kita bisa berikan waktu kita bisa berikan hal-hal lain. Saudara, berpartisipasilah, berkoinonia, ya, supaya benar kita tahu bahwa hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-45, 44, 45, 46 juga menggambarkan hal demikian. Saudara baca dalam Alkitab saudara. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, jadi saudara, dampak orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, mereka memiliki didasko, ya, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, ya, dalam berpartisipasi untuk membagikan, ya, menutupi kekurangan orang lain, ya. Hidup kita menjadi penuh kasih, saudara. Inilah dampak-dampak yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Selanjutnya, saudara, coba kita melihat ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, tanda selanjutnya, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada mujizat yang keluar dalam hidup kita. Kita mengalami mujizat Tuhan. Berapa lama kita sudah jadi anak Tuhan? Apakah kita tidak pernah mengalami yang namanya mujizat? Beberapa waktu terakhir ini kami sedang bergumul untuk tempat ibadah, ya, untuk perintisan yang baru. Kami membutuhkan satu tempat. Tuhan juga memberikan dengan tanda ajaib. Tidak mungkin kami bisa beli, ya, tetapi ada orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan kami memakai tempat itu. Saudara, selalu ada mujizat, ya. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan mengalami mujizat dan mujizat yang Tuhan kerjakan, ya. Saudara pasti rindu mengalami mujizat terjadi dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam studimu, dalam karirmu. Saudara, kuasa Roh Kudus, ya, salah satu dampaknya adalah dia melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Dan yang terakhir, saudara perhatikan ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang terakhir, Roh Kudus menjadikan kita orang yang disenangi, ya. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, ya, hidup, ya, katanya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita dikuasai Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kita menjadi bahan cemoohan orang. Ya, hidup kita tidak menjadi saksi. Banyak orang yang tidak suka kita, ya, nama kita buruk di mana-mana, ya. Justru sebaliknya, saudara, kalau Anda dan saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, Anda disukai orang. Tidak perlu kita mencari
cara untuk orang suka kita. Tidak perlu, saudara. Tapi Roh Kudus itu akan membuat kita disukai orang. Karena apa? Hidup kita tadi ya, yang disiplin dalam pemuritan ya, yang disiplin dalam pengajaran. Saudara perhatikan baik-baik. Sebelum saya tutup, murid-murid waktu naik ke surga, saudara. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa murid yang menyaksikan. Dan waktu Tuhan Yesus mulai menghilang, saudara, ada malaikat yang mengatakan demikian, bahwa cara Yesus naik itu juga akan sama pada saat dia turun. Saudara, waktu dia naik, yang melihat itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Secara alegoris kalau saya bisa artikan ini, bahwa waktu dia turun nanti, maka orang-orang Kristen muridlah yang akan melihat ini. Orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus lah akan menikmati kejadian-kejadian ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kami sedang memperingati kenaikan Roh Kudus, pencurahan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus, biarlah kuasa itu, kuasa yang sama itu Tuhan, bekerja juga dalam kehidupan kami. Kami menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kami. Kami boleh menjadi murid Tuhan. Kami boleh bersekutu, berpartisipasi Tuhan dalam persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong kami menjadi orang-orang juga yang disenangi orang, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan, banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, seluruh umat Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menyertai kita mulai daripada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.